Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Pramesti dengan NPM 211-122-1029 dari Prodi Teknik Industri kelas A reguler pagi. Dalam mengerjakan mini project ini, saya satu kelompok dengan teman saya, yaitu Andri Januar dan Eka Bakara. Materi yang menjadi objek mini project ini yaitu yang pertama mengenai statistika analika data, yang kedua mengenai supervised learning mengenai prediksi harga saham, dan yang ketiga yaitu analisis sentimen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika analitika data. Studi kasus yang saya ambil di sini yaitu seorang petani yang ingin mengetahui hubungan antara curah hujan di 3 kota, yaitu Bandung, Cimahi, dan Padalarang dengan hasil panen mereka. Dataset yang digunakan adalah advertising dataset. Tujuannya yaitu yang pertama menganalisis data secara deskriptif, yang kedua menguji apakah curah hujan di 3 kota, yaitu Bandung, Cimahi, dan Padalarang memiliki hubungan signifikan dengan hasil panen, dan yang ketiga membuat model regresi linier sederhana untuk memprediksi hasil panen berdasarkan curah hujan di 3 kota, yaitu Bandung, Cimahi, dan Padalarang. Analisis pertama di sini yaitu analisis curah hujan dengan hasil panen di Kota Bandung. Langkah pertamanya yang pertama yaitu persiapan dataset. Gunakan dataset dari advertising dataset atau dataset yang serupa. Kemudian simpan dataset dalam format CSV. Kemudian unggah ke Google Colab. Ini merupakan codingan dari langkah pertama. Di sini dataset diunggah. Setelah dataset diunggah, kemudian coding dijalankan. Setelah dijalankan, maka akan menghasilkan keluaran berupa tabel seperti ini. Setelah dataset ini diunggah, kemudian codingan dijalankan, maka akan menghasilkan keluaran yang berupa 5 data pertama yang indeksnya mulai dari 0. Dan dapat terlihat bahwa data dari curah hujan di Bandung sebesar 100 mm. 100 mm di sini artinya adalah dalam 1 meter persegi tempat datar air hujan yang terkumpul setinggi 100 meter persegi. Selanjutnya, curah hujan di Cimahi yaitu 80 mm dan curah hujan di Padalarang yaitu 90 mm. Serta data hasil panen yaitu 50 ton. Begitu seterusnya sampai data set yang keempat. Langkah yang kedua ada statistik deskriptif. Melakukan analisis statistik deskriptif di sini untuk memahami dataset. Ini adalah codingan dari statistik deskriptif. Setelah codingan ini dijalankan, maka keluarannya di sini berupa visualisasi grafisnya. Di sini saya memasukkan data sekitar 10 dan titik-titik di sini menunjukkan titik-titik datanya. Di sini juga menunjukkan hubungan antara sumbu X di sini, sumbu Y di sini menunjukkan tingkat hasil panen. Jadi, semakin besar tingkat curah hujan, maka tingkat hasil panen juga semakin tinggi. Berdasarkan nilai di sini juga dapat disimpulkan ada korelasi positif dan sangat kuat karena nilainya di sini 0,99, hampir mendekati 1. Maka dari itu, hubungan antara curah hujan di Kota Bandung dan hasil panen korelasinya positif dan hubungannya kuat. Langkah yang ketiga yaitu uji hipotesis. Untuk hipotesisnya yaitu H0 mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara hasil panen dengan curah hujan di Bandung. Kemudian untuk H1-nya
mengatakan bahwa ada hubungan antara hasil panen dengan curah hujan di Bandung. Uji hipotesisnya ini berupa TITES. Ini merupakan codingan dari uji hipotesis. Setelah codingannya selesai, kemudian dijalankan, sehingga akan muncul hasilnya seperti ini. Hasilnya untuk t-test statistiknya yaitu 5, untuk p-value-nya 0,001, di mana artinya kalau p-value kurang dari 0,05, maka punya cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima hubungan signifikan antara curah hujan di Bandung dengan hasil panen. Langkah yang keempat ini ada regresi linier. Regresi linier sederhana ini untuk memprediksi hasil panen berdasarkan curah hujan di Bandung. Ini merupakan codingan dari regresi linier. Setelah codingannya selesai, kemudian dijalankan, setelah itu akan didapatkan hasil untuk koefisien regresinya atau slope-nya sebesar 0,401, kemudian intercept-nya 10,588, nilai R square-nya 0,999, dan p-value-nya 5,455. Dan ini merupakan model regresinya. Lingkaran biru ini menunjukkan data aktualnya, dan garis kuning ini menunjukkan garis regresinya. Berdasarkan model regresi ini, jika garis regresinya ditarik, maka akan memprediksi untuk kedepannya untuk data selanjutnya. Koefisien regresi atau slope ini adalah kemiringan, nilai kemiringannya. Sedangkan intercept ini adalah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Berdasarkan model regresi ini, dapat dibuat persamaannya. Untuk persamaannya ini yaitu Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan 0,401 X plus 10,588. Jadi dengan persamaan ini bisa memasukkan prediksi berapapun nilai X-nya atau tingkat curah hujannya, dan bisa memprediksi nilai Y-nya atau tingkat hasil panennya. Analisis yang kedua yaitu analisis curah hujan dengan hasil panen di Kota Cimahi. Maka didapatkan hasil yaitu berdasarkan statistik deskriptifnya, korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara curah hujan di Cimahi dan hasil panen. Dan berdasarkan uji hipotesisnya, frekuensi curah hujan di Cimahi secara signifikan memengaruhi hasil panen. Dan berdasarkan regresi liniernya, ini persamaan yang dihasilkannya, yaitu Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan 0,5X tambah 10. Selanjutnya, analisis yang ketiga yaitu analisis curah hujan dengan hasil panen di Kota Padalarang. Hasilnya itu yaitu berdasarkan statistik deskriptifnya, korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara curah hujan di Padalarang dan hasil panen. Uji hipotesisnya, frekuensi curah hujan di Padalarang secara signifikan memengaruhi hasil panen. Dan persamaan dari regresi liniernya yaitu Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan 0,5X tambah 5. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.